Ponokawan sebagai teman hidup dalam menjalani sebuah kehidupan di muka bumi ini pada diri manusia itu sendiri. Mungkin itulah konsep-konsep Ponokawan kalau kita mau masuk ke dalam diri kita. Dan sekarang kaum milenial pun udah mengartikan Ponokawan mungkin dalam segi keilmuannya. Salam buat sobatku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu berbahagia dengan aktivitas apapun. Dan yang senior tak lupa atau tak mengurangi rasa hormat saya. Sekarang saya mau bercerita tentang wayang Ponokawan. Kalau mungkin wayang Ponokawan sudah dikupas oleh pendahulu-pendahulu kita dengan karya-karyanya, saya sangat menghormati karya-karya beliau. Sekarang kita mau mengupas wayang Ponokawan. Pono berarti adalah padang atau cetha atau sumrawan, berarti dalam bahasa Indonesia artinya namanya terang. Dan kawan artinya diambil dari kata sekawan ataupun empat. Jadi Ponokawan terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Di dalam pengertiannya, Semar sendiri adalah pengejauhan dari sebuah keilmuan yang turun ke dunia ini, sedangkan di dalam penjabarannya, di dalam nyata atau di dalam kehidupan yang nyata ini dijabarkan untuk mewakili sifat-sifatnya, yaitu Nolo Gareng yang mempunyai sifat dari jujur. Dia selalu jujur dalam keadaan apapun, walaupun kadang dengan rasa jujur ataupun kejujuran itu akan menyakiti dirinya sendiri, tetapi Nolo Gareng pun selalu melakukan kewajibannya sebagai kejujuran dari sifat keilmuan dari Sang Semar. Sedangkan Petruk mempunyai sifat tidak mementingkan diri sendiri dan penuh cinta kasih. Petruk juga sangat bijaksana. Dalam Ponokawan yang paling bijaksana adalah Petruk, karena selalu dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Bagong dalam sifatnya selalu senang dan suka bergotong royong. Itulah salah satu ataupun dari ketiga sifat yang mewakili dari sebuah keilmuan yang berada di dalam Semar. Sekarang kita mau mengupas Bagong. Bagong sendiri sebetulnya adalah terbentuk dari bayangan Semar. Sebetulnya Bagong adalah yang tertua di antara Gareng dan Petruk, karena Bagong sendiri tercipta dari bayangan Semar. Ketika Semar merasa sendirian dalam berteman dengan Resi Kamunyoso, kemudian Resi Kamunyoso sendiri menciptakan bayangan dari bayangan Semar, terjadilah Bagong. Bagong berarti gombak ataupun gegumbaan atau bebagongan. Sedangkan Petruk sendiri adalah, kemarin udah dikupas masalah Petruk, berasal dari anak jin Raja Jayatma. Mungkin kita langsung beralih pada Gareng. Gareng adalah dari pemujaan, tercipta dari sebuah bentuk, dari sebuah pemujaan, dari ketika hati Sang Semar mengalami keprihatinan. Di situ dalam arti Gareng atau Nolo Gareng berarti adalah hati yang kering. Mungkin disitulah kita membahas masalah asal dari Ponokawan. Ponokawan sendiri adalah simbol dari kesederhanaan hidup. Jadi fungsi Ponokawan ialah menemani para kesatria di waktu menjalankan tugas-tugasnya dalam sebuah pengabdian, ataupun lelaku, atau mengalami Topo Broto atau pergi ke hutan
Semar dan Ponokawan ataupun Ponokawan selalu menemaninya. Bila ada kesulitan dari para kesatria yang menjalankan tapa brata ataupun mungkin menjalankan perantauan di hutan belantara, para Ponokawanlah yang membantu dan menemaninya. Mungkin disitulah Ponokawan berfungsi sebagai teman di dalam susah. Ponokawan sendiri sebagai teman dalam menggapai sesuatu hal bagi para kesatria untuk mencapai tujuan hidupnya ataupun tujuan yang berada di dunia ini demi sebuah kebaikan dan demi sebuah ketentraman dari kehidupan ini. Ponokawan selalu tampil sederhana dengan apa adanya, meskipun Sang Hyang Semar sendiri ada punya kemampuan di atas dari manusia biasa ataupun di atas dari wayang-wayang yang ada, tetapi dia hidup dalam sebuah kesederhanaan. Karena apa? Sebuah pencapaian dari sebuah kesederhanaan hidup kadang itu sangat dibutuhkan untuk menggapai atau lebih bisa mengerti dari sebuah penderitaan yang di atas hingga yang di bawah. Ponokawan selalu tampil apa adanya dengan berbagai keadaannya. Ponokawan tetap mengikuti atau tetap setia kepada para kesatria yang dimamungnya. Tapi ada konsep lain tentang Ponokawan, yaitu sebetulnya Ponokawan adalah mewakili sifat-sifat dari manusia itu sendiri, di mana Ponokawan atau 4 dari saudara kita yang terdiri dari unsur di dalam diri kita, yaitu tentang masalah tanah, api, angin, dan air, semuanya berkonsep pada Ponokawan sebagai teman hidup dalam menjalani sebuah kehidupan di muka bumi ini pada diri manusia itu sendiri. Mungkin itulah konsep-konsep Ponokawan kalau kita mau masuk ke dalam diri kita. Dan sekarang kaum milenial pun sudah mengartikan Ponokawan mungkin dalam segi keilmuannya. Ponokawan kita berangkat dari Bagong. Bagong mengapa diciptakan matanya lebar? Karena Bagong bisa memiliki atau sebagai perwakilan dari sisi pandang sebuah kehidupan. Jadi setiap kehidupan apapun, Bagong selalu mengambil dari satu sisi tentang masalah kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Petruk. Petruk bertumbuh jangkung ataupun panjang, atau julukannya adalah Runggung Giwan. Kalau dijadikan loro nanggung atau siji kedawan, atau bahasa Indonesianya adalah kalau dijadikan 2 nanggung, kalau dijadikan 1 dia terlalu panjang ataupun kedawan. Di situ disimbolkan sebagai jangkauan panjang, di mana manusia dalam pemandangannya memiliki jangkauan panjang tentang sebuah kehidupan. Kalau Nolo Gareng itu bersifat matanya juling atau kero, di situ mewakili sifat dari manusia selalu memandang dengan sudut pandangnya dari satu sisi yang diyakininya sendiri, tanpa bisa mengerti dari yang diyakini orang lain. Disitulah disimbolkan dalam mata juling. Kalau Semar sendiri terdiri bulat ataupun bundar, dia mewakili dari sebuah lingkaran pandang dari sebuah kehidupan. Jadi 3 entitas dari Bagong, Petruk, dan Gareng diwakili oleh Semar dalam sebuah lingkaran pandang sebuah kehidupan. Jadi memandang sebuah kehidupan dari sisi manapun, Semar selalu bisa. Ponokawan sendiri banyak jasa-jasanya kepada Pandawa dan para kesatria yang dimomongnya. Setiap apapun lelaku dari para kesatria selalu berhasil atau menemukan hasil yang positif ketika didampingi oleh Ponokawan itu sendiri. Jadi Ponokawan adalah sahabat yang setia, di mana konsep sahabat yang sejati ialah
di waktu kita mengalami kenegatifan ataupun kekurangan ataupun penderitaan, dia itu hadir bersama kita. Tapi kadang waktu kita mengalami kejayaan, dia malah jauh dari kita. Karena teman yang sejati ialah dia selalu tahu dari penderitaan orang lain. Mungkin disitulah kita bisa mengambil hikmah dari wayang Ponokawan. Tetap tampil hidup dalam sebuah kesederhanaan, tapi mampu bisa menanggulangi atau mampu memberikan petunjuk bagi para kesatria ataupun para yang dimomongnya untuk menuju jalan sebuah kebaikan hidup atau pencapaian sebuah kehidupan, di mana Ponokawan selalu menjadi teman setia di dalam kesusahan apapun. Ponokawan tampil dengan kesederhanaan, meskipun Ponokawan sendiri adalah orang-orang yang mengerti dan syarat dengan pengalaman. Ponokawan selalu bisa memecahkan dari setiap masalah, dan Ponokawan sendiri selalu berkorban untuk yang dimomongnya, dan berkorban tanpa pamrih. Dan hikmah yang lain adalah tak ada manusia pun yang bisa menggapai tanpa bantuan dari orang lain. Seperti disimbolkan para kesatria dalam menggapai apapun pasti butuh bantuan Ponokawan. Itulah mungkin fungsi dari Ponokawan. Kalaupun ada yang kata yang salah ataupun yang kurang pemaparannya, saya mohon maaf. Salam.